Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kali ini mari kita mau merenungkan bersama-sama tentang tragedi yang melanda keluarga. Dalam Alkitab kita diberitahukan bagaimana keadaan rumah tangga yang kacau balau jadi rusak, kehilangan keharmonisan, kehilangan damai, kehilangan sukacita, terjadi konflik, terjadi perpecahan dan sebagainya. Dan cerita ini diawali dari kitab pertama dalam Alkitab orang Kristen yang diambil dari kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian pasal 4, saudara, saya bacakan ini dan kita sebentar akan merenungkan bersama-sama. Bunyinya begini. Tema dari pembacaan ini adalah Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Lihat ini, saudara. Satu hal yang sangat sulit, saudara ya, yang melanda keluarga Adam dan Hawa dan kedua anaknya ini, yaitu terjadinya penumpahan darah, ya, terjadinya pembunuhan. Dan pembunuhan itu bukan terjadi dengan orang-orang yang punya komunikasi yang berjauhan, ya, tetapi justru terjadi pembunuhan di dalam lingkungan keluarga yang terdekat. Justru dikatakan sini adalah pembunuhan kakak kepada adik. Ya. Bagian ini menjadi pelajaran bagus dan penting bagi kita sebagai orang Kristen dan mereka yang mau taat kepada Tuhan, karena dari sanalah kita akan mendapatkan pengajaran, penjelasan, penerangan bagaimana dosa itu menjalar, menguasai, mempengaruhi dan menyebabkan tragedi yang sangat besar. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 4, Alkitab memberitahukan ini adalah konflik antara kakak dan adik. Tetapi dalam pasal 3 kita sudah lihat manusia pertama Adam dan Hawa sebagai mama dan papa dari dua bersaudara ini, mereka juga sudah mengalami tragedi. Sudah mengalami pengalaman yang pahit. Karena dalam pasal 3 memberitahukan semestinya Adam dan Hawa mereka harus taat atas perintah Tuhan. Ya, salah satu perintah yang Tuhan beritahukan kepada Adam dan kepada Hawa, bahwa jangan sekali-kali ya mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan memakannya. Sebab kalau kamu memakannya, akan ada konsekuensi serius yang akan terjadi, yaitu mereka akan mati. Ini konsekuensi. Tetapi akhirnya kita dapati bahwa akibat daripada ketidaktaatan Adam dan Hawa,
membuat manusia suami istri ini hidup merana. Karena kita memberitahukan setelah Allah murka, ya, karena dianggap bahwa mereka tidak mau taat kepada Tuhan, hanya taat pada bisikan setan, maka Anda lihat akibatnya Tuhan harus menghalau mereka, mengeluarkan mereka dari Taman Eden. Pasti dunia di mana mereka hidup sudah berbeda. Tadinya mereka tinggal di Taman Eden, taman begitu membahagiakan, taman yang penuh dengan kepuasan ilahi, kegembiraan, sukacita yang begitu dalam, hubungan yang sangat erat dan harmonis, karena mereka belum melakukan perbuatan dosa kepada Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa akibat daripada ketidaktaatan kepada Yang Maha Kuasa, meskipun sebetulnya aturan main dari Tuhan tentang hukum yang Tuhan beri kepada Adam dan Hawa, itu kan relatif ringan kan, saudara. Di dalam Taman Eden itu ada banyak sekali tanaman-tanaman. Di samping ada jenis yang pertama, tanaman yang tanam oleh Tuhan, ditumbuhkan oleh Tuhan dari bumi, mereka bisa memetik dan memakannya. Ada juga buah pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk mengambilnya dan memakannya. Dan ada lagi buah yang satu, yaitu buah mempertahankan kehidupan yang kekal. Kalau mereka makan buah kehidupan itu, saudara, dari pohon kehidupan itu, maka mereka akan hidup berkelanjutan, mereka hidup lama, mereka akan bertahan lama, bisa hidup ribuan tahun. Kalau mereka makan buah itu, ya, perhatikan baik-baik. Sebenarnya ada 3 jenis pohon buahnya yang Tuhan taruh Taman Eden. Pertama adalah buah bebas, apa saja yang Tuhan sudah tumbuhkan silakan ambil dan makan. Nomor 2, buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau berani ambil, konsekuensinya ada. Yang ketiga, buah pohon kehidupan. Artinya kalau mereka makan buah itu, mereka akan hidup bertahan lama di atas muka bumi. Coba kita perhatikan, saudara. Sebetulnya pelanggaran Adam dan Hawa itu kan kecil, dianggap simpel. Tetapi sikap menurut Tuhan itu satu pemberontakan. Ya. Saya mungkin bisa berikan satu ilustrasi seperti ini. Ada satu keluarga yang melakukan perjalanan dari kota tertentu ke kota yang lain. Mereka dalam satu mobil, satu keluarga, pada waktu melakukan perjalanan, tiba-tiba mereka datang di satu simpangan jalan. Ya. Di situ ada tanda, ya, ada traffic light yang ada di situ, memberikan tanda bahwa kalau itu warna hijau atau biru, kendaraan silakan masuk. Kalau merah, tidak bisa. Begitu senangnya keluarga itu mau melakukan, ya, perjalanan, tetapi tiba-tiba sampai di tanda larangan lalu lintas, maka bapak mungkin mengalami kehilafan atau tidak memperhatikan rambu lalu lintas, kemudian di warna merah, mobilnya hanya masuk saja. Akibatnya apa, saudara? Terjadi kecelakaan. Sebagian datang ke rumah sakit, sebagian luka-luka. Ya. Harus berurusan dengan polisi dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebenarnya cuma pelanggaran kecil, tetapi akibatnya akan fatal, saudara. Semua rencana yang ini harus dilakukan oleh keluarga batal. Tidak bisa melanjutkan perjalanan. Yang lain sudah di rumah sakit, yang lain sudah urusan dengan polisi, yang lain sudah cedera dan sebagainya. Hanya satu hal peristiwa terjadi, bahwa mobil yang dikendarai oleh bapak melanggar aturan lalu lintas. Sama seperti Adam dan Hawa. Mereka hidup dengan begitu harmonis dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan begitu indah, mereka penuh dengan sukacita, dan Tuhan karuniakan kepada mereka perasaan yang sangat senang, menikmati Taman Eden yang sudah diberikan oleh Tuhan begitu sempurna, menjamin mereka punya kehidupan. Tapi akhirnya setelah melanggar ini, hanya jangan kau memetik dan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apa yang jadi, saudara? Seperti firman Allah berkata, kalau kamu makan, kamu akan mati. Sekalipun pada waktu mereka makan, belum langsung mereka mati secara fisik. Tetapi, saudara, Alkitab mengatakan, kamu akan mati.
Dan ternyata Adam masih hidup sampai tahun 900-an. Tidak dicatat Hawa berapa umur waktu itu dia meninggal dunia, tetapi kalau Adam di atas 900 tahun. Tetapi deklarasi Tuhan kalau mereka makan buah akan mati, dan akhirnya kedua-duanya mati. Sekarang kita lihat tragedi yang kedua dalam rumah tangga. Setelah Tuhan halaukan mereka suami istri keluar Taman Eden, Alkitab dalam pasal 4 kitab Kejadian memberitahukan kepada kita bahwa cerita kedua anak mereka, Kain dan Habel. Secara normal mereka bekerja, yang satu sebagai gembala kambing, domba, yang satu sebagai bercocok tanam di ladang pekerjaan dia. Dan cara normal mereka bekerja setiap hari. Dan kelihatan bahwa anak-anak Adam, Kain dan Habel itu mereka rajin bekerja. Dan ada hal yang menarik sini saudara. Kain dan Habel mereka ada kesadaran penuh bahwa langit dan bumi ini, alam semesta ini, dalam kehidupan mereka sadar bahwa ada Tuhan. Perhatikan ini saudara. Kelihatan Adam dan Hawa berhasil mendidik Kain dan Habel untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab memberitahukan bahwa Kain dan Habel mereka secara rutin dan mereka begitu setia, mereka mempersembahkan korban. Perhatikan baik-baik ya saudara. Kehidupan di saat itu keempat mereka, mama, papa dan kedua anak laki-laki berjalan begitu lancar. Tapi satu ketika, satu peristiwa dikatakan dalam Alkitab bahwa Kain membunuh adiknya Habel. Ya, barangkali dia mengambil kayu, tongkat, apa saja. Kemudian dia melakukan satu cara yang tidak diketahui oleh adiknya. Dia mengajak, kakak mengajak adiknya datang di ladang. Di situ dia membunuh adiknya. Sekarang jadi pertanyaan bagi kita semua. Mengapa sampai Kain membunuh adiknya Habel? Itu cuma ada dalam perasaan amarah, kejengkelan, ya. Ada kepahitan di hati, ada dendam di hati, ada hawa nafsu di hati. Dan hawa nafsu itu adalah mengarah kepada mau habisi nyawa adiknya. Tapi sudah tahu apa persoalannya? Persoalannya sepele juga, saudara. Kita memberitahukan kepada kita bahwa kedua-duanya datang menyembah kepada Tuhan. Yang satu mau persembahan berupa hasil buminya, sedangkan si Habel membawa hasil ternaknya. Lalu kita memberitahukan di sini saudara bahwa persembahan Kain dan Kain sendiri tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Habel dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Di sini menimbulkan rasa iri hati, tidak enak, tidak damai, nggak ada sukacita, karena kelihatan bahwa cara beribadahnya kepada Tuhan tidak diterima oleh Yang Maha Kuasa. Kedua-duanya mereka punya kerinduan saudara supaya mereka tindakan agama mereka diterima oleh Sang Maha Kuasa sebagai objek di mana mereka bawa itu persembahan. Tetapi timbul dosa di sana. Kain tidak senang apa yang terjadi. Apa ketidaksenangan saudara? Sebetulnya persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dia nggak puas secara Tuhan. Ya, barangkali menghakimi atau memutuskan satu kesalahan. Tapi yang penting Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Kain nggak senang apa yang terjadi. Tetapi arah untuk melampiaskan hawa nafsunya yang amarah ini saudara, dia arahkan kepada adik. Sebetulnya kesalahan dia saudara, bukan kesalahan siapa. Tuhan sudah berikan instruksi cara bagaimana memberi persembahan atau cara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi Kain melalaikan. Selanjutnya, mari kita belajar dari bagian ini. Akibat dari perbuatan dosa ini, yaitu pembunuhan yang pertama. Ya, ini adalah hasil dari hawa nafsu yang tidak bisa terkendali. Ini kesabaran yang tidak bisa ditahan. Ya. Kebaikan yang harus dilakukan tapi gagal melakukannya. Kain mestinya bertanggung jawab untuk menjaga adiknya. Tetapi dia gagal menjaga adiknya.
Kain itu sudah gagal juga dengan Tuhan. Dan karena kegagalan itu, saudara, dia menjadi frustrasi. Kegagalan itu, saudara, kacau hati dan pikiran dia. Nah, kita tidak mendapatkan kata di sini ada kata setan, tetapi Tuhan berkata, di pintu hatimu ada sesuatu yang sedang mengincar. Sebetulnya, menurut saya ini adalah bisikan setan yang sudah datang dalam hati Kain. Karena Kain sudah punya rencana untuk membunuh adiknya Habel. Kemudian Tuhan berkata, engkau harus kuasai hatimu. Dan itu sudah terekspresi dari wajahmu. Kalau wajahmu itu menunjukkan kegembiraan oleh karena dari dalam hati ada sukacita. Tapi Tuhan berkata bahwa dari dalam hati Kain sudah terselip rasa dendam, amarah, kebencian, dan jiwa untuk membunuh. Sehingga tidak kelihatan lagi bersukacita. Nah ini saya pikir ini satu pengaruh psikologi, saudara. Kalau orang terlalu banyak hal-hal yang negatif dalam hati, maka itu bisa membuah-buahkan berbahaya. Kecelakaan, bisa mendatangkan korban. Makanya kita harus jaga hati kita. Karena Tuhan berkata, kau harus jaga hatimu. Karena di sana ada bisikan setan. Hati kita itu adalah, saudara, penuh dengan godaan-godaan yang diberikan oleh setan untuk kita melakukan kejahatan bertentangan dengan Sang Khalik. Dan sini Tuhan sudah menegur dan memberitahukan kepada dia harus jaga hati. Karena di sana ada intipan yang paling berbahaya. Dan akhirnya Alkitab memberitahukan, terjadilah pembunuhan. Terjadilah penumpahan darah. Terjadilah kerusakan kakak beradik. Ini peristiwa pertama-tama, saudara. Setelah dosa Adam dan Hawa, mama dan papa mereka sudah memberontak kepada Tuhan. Dan dikeluarkan, diusir dari Taman Eden. Sekarang kita lihat, dosa itu menjalar kepada anak-anak. Ini jadi pelajaran untuk kita dalam keluarga. Kalau keluarga mereka tidak menghormati Tuhan, saudara, ini terjadi di mana-mana, saudara. Kita tidak perlu mempersalahkan siapa-siapa, tidak perlu mempersalahkan pengaruh-pengaruh dalam pergaulan. Kita tidak perlu mempersalahkan gurunya siapa, temannya siapa, tidak, saudara. Sebenarnya kejahatan, kehancuran, ketidakharmonisan, kepahitan, dan sebagainya datang dari dalam hati. Ini yang kita perlu sadari. Apabila hati kita tidak dipersembahkan kepada Tuhan, kalau hati kita tidak dikontrol oleh kuasa Roh Allah, maka hati kita akan dikuasai dengan kepahitan, amarah, kegeraman, kejengkelan, dendam dan sebagainya. Dan itu akan terwujud di dalam perbuatan. Ini yang paling berbahaya, saudara. Orang-orang yang melakukan tindakan pembunuhan kepada sesama itu sebetulnya karena tidak mampu untuk menahan emosi yang meledak-ledak dari dalam hati. Dan kita perhatikan di sini, saudara, kehancuran keharmonisan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan ketentraman. Tidak ada kegembiraan lagi dalam keluarga. Adam dan Hawa sudah hancur di Taman Eden. Sekarang setan tidak tunggu menjadi satu komunitas yang besar untuk menghancurkan akhlak manusia. Lihat ini. Setelah Kain dan Habel dilahirkan dan menjadi anak-anak muda, setan tidak berlambat-lambat. Langsung hancurkan hati dan pikiran mereka. Setan sudah berhasil menghancurkan iman daripada mama dan papa mereka, Adam dan Hawa. Sekarang setan berhasil untuk membuat Kain dan Habel terjadi konflik. Dan konflik ini sampai terjadi pembunuhan, penumpahan darah, perpisahan seterusnya. Kain dan Habel tidak bertemu lagi, saudara. Dia berhasil membunuh adiknya. Saudara, ini bukan sekedar pengajaran moralitas kepada kita. Ini bukan sekedar pengajaran etika dalam kehidupan kita. Tapi ini kehancuran spiritual. Pengajaran kepada kita adalah, kalau keluarga kita hidup di dalam Tuhan. Kalau Yesus Kristus ada dalam keluarga kita, tidak akan terjadi kehancuran seperti ini. Makanya keluarga harus memberikan mesbah-mesbah penyembahan kepada Tuhan. Dari orang tua sampai anak-anak, mereka harus jaga hubungan mereka dengan Tuhan. Tuhan sanggup menjaga keharmonisan keluarga, orang tua, anak-anak, dan sebagainya, kalau mereka menghormati Tuhan. Alkitab mengajar kepada kita, saudara,
Barang siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Rumah-rumah tangga yang tidak menghormati Tuhan, rumah-rumah tangga yang tidak mesbah penyembahan, rumah tangga yang mudah hancur lebur, saudara. Tetapi dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, serahkanlah keluargamu ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kita tidak akan melihat kehancuran, kerusakan. Serahkan keluarga kita kepada Tuhan, supaya keluarga kita akan mengalami keharmonisan. Sebab kalau tidak, konflik akan terjadi sama mama dan papa. Dan konflik itu akan terus turun kepada anak-anak dan turun ke anak cucu. Kita harus perhatikan ini, saudara. Hanya satu resep yang terbaik bagi keluarga. Saya tahu bahwa masih ada jutaan rumah tangga yang berbahagia. Masih ada jutaan keluarga yang hidup rukun dan damai. Satu hal yang perlu. Harus datang kepada Tuhan Yesus. Keluarga harus datang mengaku dosa. Keluarga harus mempersembahkan semua anggota keluarganya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mengutuhkan hubungan dalam keluarga. Kalau keluarga tidak hormat kepada Tuhan, Tuhan akan membiarkan mereka mengalami kehancuran dan kegagalan. Tidak ada sukacita dan damai dalam keluarga. Ini penting untuk direnungkan, saudara. Lihat ini. Mereka tidak menjaga hati, tidak hormat dan tidak mau taat kepada Tuhan. Rumah tangganya mengalami kegagalan. Kalau kita mau diberkati, kita harus datang kepada Yesus. Ya Bapa, kami mengaku bahwa kami banyak kesalahan dalam keluarga. Kami mengaku selama ini kami tidak berbahagia dalam keluarga. Kami mengaku ada banyak kekacauan dalam keluarga. Ada banyak perceraian dalam keluarga. Ada banyak konflik dalam keluarga. Setan memang mau agar supaya rumah-rumah tangga di dunia ini akan hancur. Tetapi Tuhan, Engkau mengajar kepada kami, kalau keluarga kami di bawah kepada Tuhan, dalam keluarga kami ada mesbah penyembahan kepada Tuhan. Kami percaya kami ada kekuatan. Kami akan mengalami kesuksesan. Orang tua sampai anak cucu akan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan jaga keluarga-keluarga kami. Kami berdoa Bapa agar supaya kami diberikan kekuatan dan kemenangan dalam semua cobaan-cobaan. Karena setan dan roh-roh jahat berusaha untuk menghancurkan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga. Tetapi hanya Yesus Kristus saja, kalau kami undang datang dalam keluarga, menguasai keluarga kami akan merasa indah. Kami merasa luar biasa, ada kasih sayang, ada keampunan, ada maaf, menerima kekurangan kelemahan masing-masing. Hanya oleh darah Yesus yang dapat mempersatukan keluarga kami. Hanya darah Yesus yang akan mendamaikan keluarga kami. Tidak ada lain. Ya Yesus, datanglah dalam keluarga kami. Mengampuni dosa-dosa kami. Meluruskan jalan kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang mulia, ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.